Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufikihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini banyak orang yang luang, banyak orang yang kosong waktunya, namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Salawat dan salam mugia tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kita ini datang ke sini bukan sekedar datang, tapi ini adalah kewajiban bagi kita seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Maka tidak diucapkan muslimin wal muslimat. Muslim di dalamnya termasuk bagian daripada muslimah. Jadi kalau disebutkan muslim itu menunjukkan bahwasannya itu masuk di dalamnya kategori perempuan atau muslimah. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait pokok di antara yang harus kita ketahui bersama. Pokok ini penting. Betapa sih pentingnya pokok ini? Coba kita lihat, pondasi-pondasi rumah itu biasanya mengerjakannya lebih lama. Dan memang betul apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Apakah kita tidak memperhatikan? Alam tara kaifa daraballah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, memperupamakan. Apa yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Dan kalimah thayyibah yang kita kenal adalah la ilaha illallah. Ini kalimah thayyibah. Kalimah yang bagus, kalimat yang indah, dan kalimat ini yang akan memberikan kehormatan kita di yaumil kelak. Artinya dengan apa? Dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu jalan menuju keselamatan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Maka di dalam tafsir kalau kita temukan pohon yang bagus atau pohon yang ideal itu apa? Maka disebutkan an-nakhl. An-nakhl itu kurma. Ya. Kalau mungkin memang ada beberapa yang mengatakan kalau di Indonesia itu pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena ditemui rindangnya luar biasa, akarnya juga kuat. Tapi yang jelas di dalam tafsir,
itu dijelaskan an-nakhl, itu adalah pohon kurma. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bersama. Kenapa yang dicontohkan adalah pohon kurma? Karena insya Allah, walaupun di depan rumah kita tidak ada pohon kurma, semuanya tahu, walaupun ini adalah pohon yang ada di Jazirah Arab. Ini bentuk hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh ini. Ternyata kurma itu kalau mau ditanam, ahli di bidang di bidang pertanian kurma, itu cara menanam kurmanya itu dimulai, itu ditutup begini punten. Jadi kalau kecambah itu ditutup sama batu. Itu artinya tidak akan langsung tumbuh daun atau tunas. Apa tujuannya? Tujuannya agar akarnya menancap dulu. Nah, ini pelajaran penting. Artinya di sini kita juga sama. Jadi kita belajar tauhid itu asas atau dasar atau akar atau pondasi. Maka penting bagi kaum muslimin untuk sama-sama mempelajarinya. Bukankah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Mekah itu hampir seluruhnya atau hampir sebagian besar muatannya muatan tauhid. Baru muatan-muatan syariah banyaknya di Madinah. Itu artinya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sangat memerlukan, bihajah masah, perlu banget dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah berkat wasilah penulis Usul Thalathah atau Salatul Usul wa Adillatuha, ini Masya Allah banyak manfaatnya yang luar biasa bagi kita sekalian. Di antaranya kita tidak usah ragu berbicara tentang Usul Thalathah, tapi bagaimana kita menjelaskan kepada diri kita, kepada keluarga kita dengan penjelasan yang tidak usah muter-muter atau tidak muluk-muluk. Kenapa? Berkaitan dengan ini teman-teman sekalian, semuanya tidak asing dengan Usul Thalathah. Kenapa tidak asing? Maaf, di masyarakat ketika ada yang meninggal, itu ketika sudah dikuburkan, mereka membacakan ayat ini. Ayat apa yang dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati wa fil akhirah, fid dunya wa fil akhirah. Artinya teman-teman sekalian, jadi apa di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tafsir Al-Azim ya, dijelaskan bahwasannya Pak, bahwasannya ini berkaitan dengan 3 pertanyaan. Apa 3 pertanyaan? Ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Dan ini ada usul salasah. Ya. Baik. Maka insyaallah kita berusaha mengulas catatan-catatan beliau dalam kitabnya. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan faidah-faidah, sehingga faidah yang kita dapatkan semoga pahalanya mengalir bagi penulisnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Taib, kita mulai saja dari catatan beliau. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai Bismillahirrahmanirrahim, kita cuplik dari pensyarahnya Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Artinya ibtada'a atau bada al-muallif ya rahimallahu taala bi kalimatil bismillah. Bismillah. Ini iktidaan ya, iktidaan bi kitabillahi azza wajal. Ini artinya kita meniru atau mempelajari atau menerapkan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memulai ayat-ayat ya, awal-awal ayat atau awal surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga iktidaan ya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fa innahu yabda'u kutubuhu ya bil basmalah. Jadi beliau memulai catatan ya,
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini juga kita belajar bahwasannya pentingnya membaca basmalah ketika kita ingin melakukan sesuatu amalan-amalan yang baik. Dan tentu ya ketika berbicara Bismillahirrahmanirrahim kita ingin melakukan sesuatu yang baik, bukan dalam tanda petik melakukan suatu kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka apa? Dalam rangka ini biar barokah, tidak ya. Tentu ini terhadap amalan-amalan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Masya Allah yang sangat luar biasa. Kemudian artinya secara gamblangnya bahasa Indonesianya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ahli tafsir menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim sebetulnya secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi ketika disatukan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka para ulama menjelaskan Ar-Rahman itu sifatnya yang lebih luas. Artinya semua orang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang dimaksud adalah rizki yang bentuknya rizki atau mal. Makanya kita pernah barangkali membaca ayat Inni faddaltukum 'alal alamin. Ini ternyata ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Artinya mereka di dunia dilebihkan. Buktinya nyata. Senjata mereka canggih. Teknologi mereka canggih. Sinaah mereka, produksi mereka canggih, luar biasa. Tapi ini faddaltukum 'alal alamin. Dan termasuk mereka tidak beriman kepada Allah, rezekinya banyak. Buktinya ya, mereka banyak memiliki toko. Banyak memiliki bisnis-bisnis yang luar biasa. Ya, tapi ini bukan menunjukkan bahwa mereka adalah mereka mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Tidak. Maka ini Ar-Rahman artinya lebih luas cakupannya. Mau mukmin mau kafir dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah rahmat yang diberikan kepada kafir kepada muslim akan berbeda? Nah, dibahas di Ar-Rahim. Ar-Rahim itu terkhusus bagi orang-orang mukmin. Di antaranya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibebaskannya kita nanti dari siksaan azab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kaum muslimin insyaallah dilepaskan dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Ya pasti ya, beli minyak yang murah aja ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tentu dalam agama Islam ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan. Ya, tidak bisa sembarangan ujug-ujug ya mau masuk surga tanpa hisab. Tapi beramal tidak, bertauhid juga tidak, mengkaji juga tidak. Yuk kita sama-sama mengaji. Dengan mengaji insya Allah akan ditemukan beberapa pelajaran penting dan itu akan memantapkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat selanjutnya, i'lam, ketahuilah, rahimakumullah. Penulis sangat luar biasa. Sangat jarang kadang-kadang ustadz atau sama-sama mungkin pengajar menghormati. Saya sendiri tadi tidak mengucapkan hadirin yang berbahagia, yang terhormat, tidak. Tapi beliau Masya Allah, rahimakumullah. Artinya beliau itu ditujukan kepada para pembaca. Ya. Maka beliau itu memberikan doa kepada orang yang membaca. Ya. Apa doanya? Semoga Allah merahmati Anda. Ini luar biasa. Seorang guru yang mulia. Maka hadirin rahimakumullah, kita kalaupun jadi seorang guru, jadi seorang ustadz, jadi seorang pengajar atau yang lebih tinggi ya daripada yang lain, tidak selayaknya kita cuek terhadap orang lain. Justru alhamdulillah kita diajarkan oleh guru-guru kita, terkhusus di Universitas Islam Madinah, Masya Allah luar biasa. Kita nggak kenal sama syekh atau sama beberapa syekh. Ketika kita di pinggir kelas, mereka kemudian menyapa dan mengucapkan Assalamualaikum, kaifahalukum, dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang luar biasa dan inilah yang dicontohkan oleh salaful ummah. Hadirin rahimakumullah. Ketika beliau sudah menyampaikan ya atau
memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun melanjutkan tulisannya. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya ya diwajibkan kepada kita ya agar mempelajari 4 hal atau 4 masalah. Apa 4 hal atau 4 masalah ini ya? 4 hal di antaranya, hal yang pertama al-ilmu, ilmu. Makanya kalimat sering kita dengar, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada sesembahan atau tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya harus diketahui. Makanya beda, hadirin rahimakumullah, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu beda. Tidak usah dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja berbeda. Punten, barangkali ya para petani itu sudah terbiasa mencangkul. Tapi kita yang mungkin ya dari kecil di sekolah terus atau barangkali di kedokteran atau dan sebagainya, ketika kita ingin mencangkul ya, orang lain biasa nyangkulnya ringan. Kita tables, kemudian dihualkan. Yang terjadi apa? Potong. Patah pacul itu. Itu sudah dalam urusan dunia itu sudah tentu berbeda. Ya, makanya kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya sangat beda. Makanya hadirin rahimakumullah, makanya ketika kita memiliki ilmu, kita harus berbeda. Artinya berbeda itu bukan congkak, tapi bagaimana orang yang berilmu yang mengetahui adab, ya, tata cara berkomunikasi, ya, berinteraksi, maka itu harus diterapkan bagi orang yang memiliki ilmu. Yang pertama al-ilmu, ya. Berbicara tentang ilmu sangat luar biasa pentingnya ilmu. Bahkan dikatakan apa? Ya, al-ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum apa? Sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kenapa? Karena terkadang orang yang nggak tahu, sok-sok muta'arif, sok-sok tahu, itu efeknya luar biasa. Ya, salah iya, akhirnya dia malu sendiri. Nah, itu dalam urusan dunia begitu. Maka termasuk ya ada seorang penuntut ilmu ketika ditanya nggak bisa, jawab nggak bisa. Jangan sok bisa. Kita masih sama-sama dalam menuntut ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, jadi al-ilmu. Nah, tapi dikhususkan ilmu maksudnya di sini apa? Ya, maka yang pertama huwa ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah. Jadi ilmu mengetahui Allah. Bagaimana maksudnya ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kita akan lebih jelaskan ya, apa yang dimaksud ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus mengetahui betul-betul siapa Allah atau siapa Tuhan kita. Makanya pertanyaannya, fa idza qila laka, kalau ditanya kamu dengan pertanyaan begini, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa kamu mengetahui Tuhan kamu? Ya tentu ada awamil, ada sebab kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau penulis ini, masya Allah luar biasa. Fakul, katakan, kita diajar, kita diberikan pengajaran atau diberikan apa? Diberikan solusi ketika ada orang yang bertanya, bima arafta rabbak, kamu mengetahui Tuhan kamu, pencipta kamu itu dari mana? Ya, apa sekonyong-konyong? Ya, atau yang lain sebagainya? Atau dari wangsit? Ya, maka beliau mengatakan, fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakan, aku mengenal Tuhanku bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya. Berbicara tentang ayat, ya, ayat itu adalah petunjuk-petunjuk. Maka bi ayatihi, ayat itu ada yang mengartikan dua, termasuk nanti makhlukat, itu berbicara makhlukat. Jadi sifatnya ayat,
ya, qauliyah dan kauniyah. Apa ayat qauliyah? Bisa diartikan sifatnya dalil nakli, dalil yang ada nasnya. Jadi nakli itu nakal, pemindahan. Jadi kita tidak bisa buat sendiri. Jadi nakal dari Al-Quran, surat Ibrahim contohnya. Ya, kita pernah qala Allah dalam surah Ibrahim, begitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan mencuplik ayat, kata Allah juga begitu. Ternyata dicek nggak ada. Itu namanya khianatun naqd, ya, atau khianatun nakli. Ya, jadi berkhianat, artinya tidak jujur dalam mencumplik ilmu. Ya, kita dalam makalah saja kita nggak boleh sembarangan mengambil referensi. Ya, terlebih ini adalah urusan agama. Maka dalil nakli atau ayat yang pertama atau petunjuk yang pertama adalah ayat qauliyah yang sifatnya qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kita mengetahui Allah itu dari, ya, nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya? Makanya nanti kita akan membahas berkaitan dengan, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Jadi berbicara nanti kita ke depannya kita bahas asma wa sifat. Itu kita tidak mengambil dari yang lain, tapi mengambil nas yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita manut. Begitu. Baik. Itu yang pertama ayat qauliyah atau dalil nakli. Yang kedua ayat kauniyah. Al-kaun bermakna makhluk atau al-kaun itu alam. Apa di antara alam? Ya, di antara alam kita sudah jelas, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lisyam walil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Surat Al-Fussilat. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila wan nahar yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Baik. Artinya banyak pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Kenapa kita mengenal Allah? Karena ada ciptaannya, di antara ciptaan yang luar biasa. Punten, hadirin rahimakumullah, kita bisa lihat ke sebelah sana. Di sebelah sana langit terbentang. Punten, kita bukan memain akal dan logika. Tapi coba kita pikirkan, mana tiangnya? Bangunan yang kecil saja, 10 kali 10. Itu kalau tidak ada tiang di tengahnya, kadang-kadang kita pernah bikin masjid barangkali, itu biasa terkadang terjadi retak dan lain sebagainya. Itu ciptaan manusia. Bahkan sudah dicor dengan tukang yang handal. Tapi hadirin rahimakumullah, langit tidak terlihat di mana tiangnya. Dan tentu ini semua kembali kepada pemikiran kita. Gak mungkin ini tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Nah, kira-kira manusia mana yang bisa menciptakan? Tentu pikirannya sudah mentok. Ya. Maka ketika sudah mentok, kita dahulukan apa? Dalil nakli, dalil nas yang ada dalam Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, betapa nikmat yang luar biasa dari ayat kauniyah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia sebagai penciptaan yang paling baik. Apa di antara yang kita bisa pelajari di antara manusia? Punten. Ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, telinga kita di pinggir, bukan di depan. Coba rasa-rasanya ketika ada teman kita ngobrol, ujung-ujung kita begini. Rasa-rasanya kurang sopan. Tapi Allah begitu dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan telinga. Mulut di depan. Dan Allah ciptakan mulut itu
satu, telinga dua. Artinya kita harus banyak mendengar. Nah, ini bisa dijadikan ayat kauniyah. Artinya kita belajar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penciptaan yang sempurna ini siapa yang bikin? Dan tentu kita merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita kembali bahwa ketika kita ditanya, ya, kamu mengetahui Allah atau mengetahui Tuhan kamu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya, yaitu ayat qauliyah, ya, yang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat kauniyah atau makhlukatihi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian kita mengetahui bahwa kita mengetahuinya dari apa? Dari nas Al-Quran dan hadis, kemudian dari ciptaannya. Maka setelah mengetahuinya, maka kita juga akan membahas lebih rinci. Ya. Apa lebih rincinya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum menyuruh ibadah kepada kita, Allah juga memberitahukan kepada kita tentang penciptaan-penciptaannya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menandakan bahwa ini kita tarik ulur menjadi suatu pembahasan khusus. Apa? Tauhid rububiyah. Jadi Allah menjelaskan sebelum menyuruh ibadah. Artinya Allah menjelaskan dulu. Artinya semacam prolog. Nah, Allahur Razak, Allah yang memberikan rezeki. Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan. Allahul Mudabbir, Allah yang mengatur. Ini adalah tauhid rububiyah. Artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita mengenal, ya, tauhid rububiyah, artinya kawasan Allah Subhanahu wa taala atau peran Allah Subhanahu wa taala atau jasa Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, sesuatu yang tidak mungkin ketika kita nggak punya uang, ya, kemudian minjem kepada teman. Kemudian ketika sudah punya uang kita nggak bayar hutang ke teman, tapi malah poya-poya dengan teman yang lainnya lagi. Itu sesuatu yang sangat janggal menurut manusia. Dan barang tentu ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan diatur, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Maka muncullah kalimat tauhid uluhiyah. Setelah tauhid rububiyah, kita mengenal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam beberapa ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ini sangat, masya Allah, sangat familiar di telinga kita. Wa qala rabbukum diawali dengan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya Tuhan kalian berkata. Enggak ujung-ujung ud'uni astajib lakum, enggak. Nah, kadang-kadang kan kita begitu, harus diingatkan dulu. Nih, Pak Ustadz bilang, ya, Pak Guru bilang, Bapak sekolah bilang, Bapak Menteri bilang, Bapak itu ada apa namanya, jarbul intibah, artinya oh iya ya, ini yang ngomong bukan sembarangan, ya, bukan teman kita, bukan adik kelas kita, bukan pembantu kita, tapi itu ada jarbul intibah, artinya ada sesuatu yang oh iya ya, mengingatkan kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali tentang doa, wa qala rabbukum, yang berkata ini Tuhan kalian. Apa perkataannya? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Ini selaras dengan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab atau memberikan, ya, mengabulkan orang yang berdoa ketika berdoa. Jadi ada keutamaan khusus dalam berdoa. Artinya ketika kita minta, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada ibadah. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya, bahkan dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayatnya masya Allah masyhur. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kita perlu perlu mengingat kembali apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, artinya tidak ada tujuannya. Barang tentu memiliki tujuan. Toh nyatanya HP dibuat untuk memudahkan komunikasi. Buku dibuat, dicetak untuk dibaca, bukan untuk jadi pajangan. Motor dibuat untuk memudahkan alat transportasi. Semuanya memiliki tujuan. Dan barang tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin manusia dan manusia memiliki tujuan. Tujuannya illa liya'budun, kecuali untuk penyembah Allah. Apa yang dimaksud penyembah Allah? Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, yuwahhidun, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Dengan beribadah kepadanya tanpa menyekutukan dengan yang lain. Apa arti menyekutukan dengan yang lain? Dia beribadah kepada Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dia dia dalam artian tidak beribadah kepada Allah totalitas. Enggak. Jadi dia beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, dan sebaliknya dia juga berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pengertian daripada syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Kenapa jangan menyekutukannya? Kita bahas ini dulu. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada zalim. Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Maka kata para ulama, zalim itu terbagi menjadi 3. Jadi zalim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala ini adalah derajat yang tinggi. Maksudnya derajat yang tinggi bagaimana? Derajat yang tinggi, derajatnya apa? Derajat kezalimannya maksudnya. Maka dengan apa? Zalim terhadap Allah dengan menyekutukan atau dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Zalimul nafsi. Dengan cara apa? Zalim bin nafsi, yaitu dengan cara dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zalim terhadap diri sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan maksiat, sesungguhnya kita sudah menyiapkan bara api untuk menyiksa kita. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan yang jelek itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berperilaku yang jelek, kita sudah menyiapkan badan kita untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim li nafsi. Kemudian zalim bil akharin, zalim terhadap orang lain. Nah, ini zalim terhadap orang lain di antaranya adza, menyakiti, ngeledek, menggunjing, gibah dan lain sebagainya, yang membuat orang lain merasa terzalimi. Itu berkaitan dengan zalim. Zalim ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah zalim li nafsi, yaitu zalim terhadap diri sendiri, dan selanjutnya zalim terhadap orang lain. Jadi pertama ingat bahwasannya terkait al-ilmu yang pertama ilmu bi ma'rifatillah atau al-ilmu bi ma'rifatillah. Kalau di sini al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Jadi yang pertama adalah itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita harus banyak belajar bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi sudah kita bahas tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah. Terkait dengan uluhiyah, hadirin rahimakumullah, maka ibadah itu ibadah itu bermacam-macam. Jadi ibadah itu bermacam-macam. Di antara
ibadah yang sangat luar biasa, atau ruusnya, atau apa namanya ruus itu, ya poin-poin besarnya diantaranya apa? Ya, berbicara tentang ya apa? Rukun Islam, kemudian rukun, kemudian ya ihsan. Ini poin yang 3 ini nanti ada pembahasan khusus. Tapi itu artinya itu bagian daripada ibadah. Makanya nanti di setiap poin-poin tersebut memiliki rukun. Di setiap poin-poin tersebut memiliki rukun. Tapi kita selanjutnya kepada apa? Kepada asma wa sifat secara singkat saja. Walaupun nanti kita akan bahas secara khusus. Artinya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala tadi dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Apa yang dimaksud asma wa sifat? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas tidak mengada-ngada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Nah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di sini poinnya. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengiyakan apa kata Allah dan kata Rasul. Simpel saja. Jadi kita nggak usah bilang macam-macam, oh begini ya, begitu ya. Makanya ada kalimat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Jadi laisa, tidak apa, kamitslihi, tidak ada yang bisa ditamsilkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya? Tidak ada misalnya. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala meng-closing ayatnya apa? Wa huwas samiul basir. Allah Maha Sami, Maha mendengar. Allah Basir, Maha melihat. Dan barang tentu melihatnya Allah, mendengarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Sudah beres. Nanti mendengarnya Allah gimana ya? Na'udzubillah. Bagaimana? Kasratus su'al. Banyak pertanyaan justru akan menyulitkan dirinya sendiri. Cukup. Allah Sami, Allah Maha mendengar. Berarti apa? Berarti kita jangan melakukan atau membicarakan apa namanya perkataan-perkataan yang jelek. Kenapa? Karena Allah mendengar. Ketika Allah dengar, kemudian para malaikat dengar, apa yang dilakukan? Dicatat oleh malaikat dan nanti menjadi catatan keburukan kita. Hadirin rahimakumullah, ya, itu asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ya, tadi ma'rifatullah, ya. Yang kedua ma'rifatu nabiyhi. Nanti kita sebetulnya akan ada pembahasan khusus. Tapi kita mengulas karena kita berbicara ma'rifatullah itu pembahasannya panjang. Tapi minimal kita membahas tentang ilmu. Jadi membahas tentang ilmu ini yaitu 3 poin. Tadi ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga muncul di pertanyaan. Tadi man rabbuka. Ya. Yang selanjutnya apa? Man nabiyuka. Ini dikubur ditanya. Hadisnya jelas dari Bukhari. Ya. Jadi teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini sebetulnya ketika berbicara tentang al-ilmu, maka ilmu terhadap apa namanya? Ma'rifatullah, kemudian kita mengetahui juga nabi kita. Pertanyaan, man nabiyuka? Maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, 3 pertanyaan selanjutnya, wa ma dinuka, ya. Punten yang posisi di sini ini dimulai dengan ya Nabi dulu ya. Nabi dulu. Di sini Nabi dulu. Ya. Artinya hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita ditanya siapa nabi kamu, ya jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita sudah menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sangat mudah di dunia untuk menjawabnya. Tapi kata para ulama dijelaskan, ya, yuthabbitu itu sabit itu artinya
fid dunya wal akhirah, maksudnya fid dunya itu artinya kita ketika apa? Ketika nanti mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Ya, artinya tetap dalam keimanan, dalam keyakinan kita. Maka ada namanya sifatnya talqin, ya kan? Kemudian ada yang ketika nanti di alam kubur, pertanyaan itu seseorang akan bisa menjawab manakala seseorang itu melakukan konsekuensi logis dari 3 hal tersebut. Jadi mengetahui Allah, dia harus apa? Ya harus amalkan apa yang dia ketahui. Kemudian mengetahui Nabi Muhammad, kemudian mengetahui agama Islam. Maka baru dia bisa menjawab di alam kubur. Kalau enggak, walaupun sehafal-hafalnya, ya enggak bisa. Walaupun pesantren selama-lamanya, biar pinter bahasa Arabnya, ngobrol dengan malaikat, enggak itu yang ditanyakan oleh malaikat. Yang ditanyakan, yang menjawab itu kan dalam surah Yasin. Ya, masyarakat kita sering baca Yasin. Coba kita sekali-kali kita bahas di dalam surah Yasin, bahwasannya apa? Tangan ya yang menjawab, mulut yang menjawab. Mulut yang menjawab artinya mulut bukan hanya mulut doang. Artinya mulutnya mulut yang berperilakunya. Artinya mulutnya terkunci. Itu artinya menandakan bahwasannya yang menjawab adalah perilaku kita, amal perbuatan kita. Jadi tidak bisa kita selancar-lancarnya bicara bahasa Arab. Karena nggak mungkin pakai bahasa Inggris begitu kan candaannya. Nggak mungkin pakai bahasa Sunda. Tapi marabbuka, nabiyuka, wa madinuka gitu kan. Tapi yang jelas ini dijawabnya oleh orang-orang yang betul-betul mengamalkan konsekuensi logis itu. Jadi yang kedua, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita harus mengetahui yang pertama nasabnya. Nasab siapa? Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita harus tahu dulu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasabnya itu adalah keturunan. Nasabnya ya, atau nasab itu keturunan. Ya, keturunan ya. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dari mana? Ya cukup simpel saja. Ya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abil Muttalib ibnu Hashim. Ya, apa? Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abil Muttalib ibnu Hashim. Dan Hashim adalah Quraisy. Dan Quraisy adalah minal Arab. Dan Quraisy adalah bagian. Dan memang Quraisy itu adalah suku Arab yang memang terkenal. Makanya ada kalimat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, maka mereka para sahabat bingung siapa yang akan dijadikan penerusnya. Maka ya ada kalimat al-a'immatu minal Quraisy. Penerus atau imam itu, pemimpin itu dari Quraisy. Dan memang Quraisy memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau suku-suku yang lain. Bahkan Al-Quraisy itu diabadikan dalam Al-Quran, khusus satu surat Al-Quraisy. Nah, kita kembali bahwa Nabi Muhammad SAW bukan turunan orang yang biasa, walaupun beliau anak yatim, tapi adalah turunan Quraisy dari Hashim. Kemudian wal Arabu min dzurriyyati Ismail, kata penulis, ya. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Dan Arab itu dzurriyyah turunannya Ismail. Dan Ismail adalah ibn Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyambung artinya kepada Ibrahim alaihi salam yang kita kenal. Ibrahim mendapat gelar apa? Khalilullah. Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar ya Habibullah. Itu artinya ketika berbicara tentang Ibrahim alaihi salam,
maka sampai-sampai kisah singkatnya sampai-sampai diabadikan, ya. Salat di maqam Ibrahim itu bagian daripada sunnah ketika orang habis melaksanakan tawaf. Jadi nanti ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim alaihissalam, tapi bekas pijakan. Ya, bekas pijakannya, ya. Ya, nampak tilas. Dan itu sunnah nanti ketika sudah melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf. Itu salat 2 rakaat. Setelah itu disunnahkan minum air Zam-Zam, kemudian menyirami kepala agar kita segar lagi untuk melakukan prosesi atau ibadah selanjutnya itu sa'i. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Tapi ingat, di situ tidak ada ibadah yang khusus, ngelus-ngelus, ngusap-ngusap, nyium-nyium apa? Ya, nyium-nyium ya, maqam Ibrahim. Tidak. Itu tidak disyariatkan. Dan ini bagian daripada penyimpangan ketika kita melakukan. Kalau melihat boleh saja, silahkan melihat ya dengan kedekatan. Tapi usahakan jangan terlalu, biasanya di sini ini padat. Karena banyak ya, kalangan kaum muslimin di antara kita, sebetulnya ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwasannya Pak, bahwasannya orang tersebut menganggap ada keberkahan di situ sehingga lama-lama di situ membuat orang lain macet. Padahal sudah disiapkan, polisi ada di situ, bagian mursyid juga ada di situ. Kenapa kita harus salat di maqam Ibrahim? Kalau kita enggak tahu kenapa ilahnya atau kenapa hikmahnya, enggak usah terlalu pusing dan ribet. Kenapa? Karena terkadang hanya orang-orang yang memang diberikan petunjuk dan memang mereka belajar lebih dulu dari kita, atau mereka belajar lebih rajin kita mengetahui hikmahnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, lakukan. Termasuk ya, ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Jadi kebajikan atau kebaikan itu bukan mengarahkan wajah ke timur dan ke barat, bukan. Artinya pemahamannya begini. Jadi kita kan sholat menghadap kemana dari sini? Kiblat ya? Bukan. Memang kalau dari Indonesia ke barat ya bahasanya ya. Tapi kalau kita nanti di luar negeri barangkali ya, teman-teman sekalian ke Eropa dan kalian berbagai negara yang lainnya, jangan ditanya di mana baratnya. Tapi yang jelas di mana kiblatnya. Karena bisa jadi ke arah timur, karena kiblat Ka'bah itu berputar, gitu kan? Artinya boleh berputar ketika salat kita. Artinya apa? Yang terpenting menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat itu ketika berbicara kiblat, apa yang ada di kiblat? Ka'bah. Nah, terkadang ada orang bilang, oh, sama aja dong, menyembah Ka'bah, menyembah batu, mencium batu. Nah, ini konsepnya diajarkan oleh Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Jadi kebajikan bukan itunya, bukan menghadap ke timur dan ke barat, bukan. Tapi apa? Perintah Allahnya yang kita ikuti. Dulu Umar ya bilang apa? Kalau saja tidak Rasulullah SAW tidak mencium engkau wahai batu Hajar Aswad maksudnya, aku tidak akan menciumnya. Artinya beliau menganggap itu batu biasa karena Rasul mencontohkan. Ini iqtida bir Rasul, bukan menyembah batu. Ya. Adapun hikmah dan hikmahnya itu para ulama barangkali bisa menjelaskan. Tapi kalaupun kita tidak sampai kepada itu, maka apa? Jangan ragu-ragu, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Disuruh apa? Menghadap ke kiblat. Sudah. Kalau memang kita belum tahu. Contohnya saja kita mungkin barangkali hari ini nggak tahu. Kenapa di dalam di dalam berwudu itu kenapa kadang-kadang punten keluarnya dari belakang, kenapa bukan belakangnya yang dicuci, tapi malah anggota lain yang dicuci? Tentu hikmah Allah yang memiliki hikmah itu. Tapi apa? Tugas kita adalah apa? Melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ada juga ya tentang minum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua riwayatnya. Ada yang Rasul sallallahu alaihi wasallam minum itu biasanya apa? Duduk. Dan ternyata ada di riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Minum berdiri.
Ternyata ketika diteliti, hadisnya disamakan, minum ketika berdiri adalah minum air zam-zam. Mungkin ya bisa diteliti barangkali di bidang kesehatan ya, tapi saya pernah membaca sekilas. Ini menandakan bahwasannya ada perbedaan, ada. Dan itu kita tidak mengetahui, ya. Tidak mengetahui. Nah, hal-hal demikian, ya, maka selayaknya bagi orang yang ngerti, silahkan untuk ditulis, diberikan pemahaman kepada masyarakat. Ternyata air biasa yang kita minum, itu ketika kita tidak duduk, langsung, gitu ya, langsung masuk, langsung dicerna oleh tubuh. Jadi tidak tersaring dulu. Dan itu air kita itu banyak bakterinya. Kalau air zam-zam itu berdiri langsung, gitu kan? Dia memang nggak butuh saringan lagi. Nah, itu bisa barangkali bisa ditulis dan diteliti. Sebetulnya sudah ada penelitiannya, ya, entah di majalah apa. Tapi ini semua ini menunjukkan bahwasannya itulah Islam. Jadi ilah kita bukan mencari hikmah. Apa sih hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Toh hikmahnya, ya, bisa diketahui oleh kita dan tentu Allah yang mengetahui. Karena maratibil qadar itu derajat qadar atau maksudnya maratibil qadar. Qadar, dan ketika kita beriman kepada qadar dan qadar, di antaranya al-ilmu. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui. Nah, ketika Allah mengetahui, jadi ada peribahasa begini kan? Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah tahu sikon kita. Gitu, itu maksudnya. Jadi kita bukan menyembah batu atau bukan menyembah Ka'bah. Itulah kebaikan. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla walakinal birra ya man amana billah, rukun iman. Terus kemudian amalan-amalan yang lainnya. Artinya poin muatan kalimat itu intinya bahwasannya kita itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Ada lagi barangkali berkaitan dengan ketika wazan kita, bukan wazan timbangan, mauzun, fa'ala yaqulu, bukan ya, tapi wajan ya, maksudnya bejana, mangkok dan sebagainya, apabila terkena najis, maka kalau istilah orang Sunda ada istilah disertu. Ternyata istilah sertu itu ada sampai yang meneliti. Nanti bisa dicek lagi, betul apa tidak penelitiannya. Jadi kita tidak sampai dengan itu. Kan sekarang banyak deterjen ya. Kenapa nggak langsung aja dibersihkan itu dengan merek-merek yang yang dahsyat. Bahkan kamar mandi yang begitu kotor bisa langsung bersih dengan waktu 10 menit. Didiamkan kemudian dibasuh dengan air. Kenapa itu nggak langsung direndam dengan pembersih itu? Ternyata ya, yang saya baca, tapi referensinya saya lupa, nanti bisa dicek dan bisa disebar ke teman-teman yang lainnya. Itu menandakan bahwasannya ternyata ada bakteri di ludah di ludah atau air liurnya anjing ketika menyentuh wajan atau bejana, itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa mati oleh obat apapun, terkecuali melalui tanah. Kenapa? Karena di tanah ada bakteri-bakteri yang berlawanan dengan dia. Nah, begitu kan kita nggak harus mencari, nggak mesti. Artinya pelajaran pentingnya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya sudah kerjakan. Pasti ada manfaatnya. Gitu. Adapun orang yang paham, silahkan untuk membagikan hal-hal demikian, karena ini terkadang orang-orang harus dibantu. Kenapa? Karena memang tidak kita pungkiri, ya, karena manusia itu terkadang lebih takut terhadap dunianya, lebih senang terhadap dunianya, ya, ketimbang akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi selayaknya seorang dai, seorang yang memang penjuru dakwah, kita juga ya belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu mubasysyira wa nadhira. Rasul juga memberi kabar baik. Di antara kabar baiknya, Islam itu ya bukan hanya berbicara tentang akhirat. Islam juga menjaga kerukunan beragama, artinya kerukunan masyarakat, artinya maksudnya ketentraman. Bahkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, sejahtera, ya. Kemudian fil akhirati hasanah, di akhirat dia selamat. Baik. Jadi Jadi kita kembali lagi ya.
Jadi berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi keturunan Quraisy, ya. Dan kemudian Quraisy itu adalah bagian dari Arab, dan Arab adalah ya keturunan Ismail, dan Ismail ya adalah anaknya Ibrahim alaihi salam. Baik. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa. Nah, karena ma'rifatun Nabi kan, ya. Umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kira-kira? 63. Baik, 63. Baik. 63 ini dibagi fase Mekah dan fase Madinah berapa? Nah, ini tinggal begini saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya menjadi Rasul, Nabi dan Rasul berapa usia? 40 tahun. Berarti selisihnya berapa? 63 dikurangi 40. 23, baik. Jadi masa ya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 23 tahun ini dibagi dua. Ya. Ya, dan memang yang lama di Mekah. Memang ada beberapa riwayat yang mengatakan 12 tahun, lebih sampai sekian. Dan dijangkepkan dijangkepkan jadi 13 tahun. Dan ini teman-teman sekalian, muatan yang diajarkan di Mekah itu rata-rata muatan ayat tauhid. Ketika terjadi salat Isra Mi'raj, itu di mana berada Rasulullah SAW? Di Mekah. Dan setelah itu dilaksanakan selama berapa? Selama 3 tahun saja. Di dalam ini, 3 tahun. Artinya sebelumnya 10 tahun itu belum ada perintah salat. Apa ayat-ayat berbicara tentang tauhid. Makanya ketika nanti kita ada namanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Apa perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah? Hah? Ya, bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Ada lagi? Ya, cukup. Ya. Bisa dibenarkan, tapi tidak seluruhnya benar. Apa maksudnya? Bisa dibenarkan. Karena memang, tapi kalau itu menjadi rumus, itu nanti tidak pas. Karena ada ayat Al-Quran yang diturunkannya di mana? Yang diturunkannya di Mekah, tapi mendapat ya nama ayat Madaniyah. Jadi simpelnya begini, ya memang kebanyakan kalau Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Tapi tidak seluruhnya. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah sampai ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah. Ya, kemudian turun ayat, maka itu pun disebut ayat Madaniyah. Nah, berarti di sini ada konsep. Apa konsepnya atau rumusnya? Jadi ayat yang turun sebelum hijrah, gitu sih. Jadi insya Allah dapat. Dan di antara di antara ciri khasnya atau di antara keumumannya memang ayat Makkiyah itu turunnya di Mekah secara keumumannya, tapi rumusnya ya yaitu ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah. Adapun ayat yang turun setelah hijrah maka Madaniyah. Ini penting nggak penamaan ayat Makkiyah dan Madaniyah? Penting bagi orang-orang yang memang takhasus. Ya, kalau kita cukup mendengarkan ceramah, baca buku dan sana, ya, kalaupun tidak begitu menjadikan kita terlihat kurang ilmu. Tapi kita harus mengetahui ya. Sekarang alhamdulillah di Quran terjemahan disebutkan Makkiyah. Adapun nanti ada khilaf, ada perbedaan. Mungkin surat apa contohnya? Ini ada mengatakan para ulama, sebutkan ulamanya di tafsir itu. Ini ada menyebutkan Makkiyah, terus yang lainnya lagi Madaniyah. Ya, maka kita diambil yang rajihnya, yang mendekati kebenaran. Ya, kenapa berkaitan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini berkaitan nanti ke sumber hukum. Ketika ada perbedaan pendapat dan dalilnya memakai dalil yang sama. Kadang-kadang ini ayatnya Madaniyah berarti setelah hijrah.
Itu nanti berbicara itu implikasinya kepada perbedaan pendapat para ulama. Baik. Seperti kita belajar huruf jar contohnya, huruf jar contohnya. Huruf jar itu yang menjarkan atau mengkasrohkan. Contoh ya, bi. Bi artinya dengan kan? Ternyata kita butuhnya itu untuk membaca kitab saja, untuk membaca saja dulu, bukan untuk menerjemahkan, mentafsirkan. Itu cukup, yang penting tahu bahwa ba itu huruf jar. Tapi kalau kita ingin mendalami tafsir, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, ingin lebih mantap memahaminya, maka di kitab Jami'ud Durus saja, Jami'ud Durus, itu kitab Nahwu dan Sharaf, itu ba itu memiliki arti 13 arti. Nanti ada baknya apa? Ya, ada bak ghoya. Contoh, kata butubil kolami. Saya menulis dengan perantara pulpen atau dengan pulpen. Maka bak di sini artinya ba apa? Ba al-isti'anah. Jadi bak dengan, nah, itu nanti kalau ke hukum itu berbeda nanti, ya. Makanya tidak sedikit kan ada orang yang yang berbeda pendapat, hadisnya atau dalilnya ayatnya satu. Ini dari sini. Nah, itu tahapannya nanti ke tahapan, ya, memang kita perlu belajar, perlu. Tapi kita mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk kita pelajari. Artinya, teman-teman sekalian, banyak membaca, ketika ada yang tidak paham, ditanyakan kepada yang ahlinya. Ya, sama di bidang umum pun begitu ya. Fas'alu ahla dzikri. Memang adzikri di sini yang jelas kata ahli tafsirnya itu, adzikri di sini artinya fas'alu ahla dzikri. Orang yang memang memiliki ilmu dan dia taat beribadah, itu ahli zikir. Ini maksud. Tapi kita ambil istifadahnya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya ketika kita tidak tahu, tanya kepada yang lebih tahu. Nah, sejauh-jauh kan? Ketika nanya kita kepada orang yang nggak tahu. Nanya, rumah Pak Faruk di mana? Di sana, belok kiri, belok kanan. Merasa nggak puas karena seolah-olah berbelit-belit. Nanya lagi ke yang satu, beda lagi. Nanya ke yang ketiga, apa yang dia lakukan? Saya pulang lagi ke Malingping. Karena yang memberikan jawaban tidak puas dan memang tidak jelas. Kenapa? Ya bertanya kepada memang orang yang memang tidak siang setiap hari kepada rumah Pak Faruk. Kalau orang yang mungkin sering ke rumah Pak Faruk, artinya orang yang sudah tahu betul. Oh, ada lewat jalan pasar ke sana, temu lapangan, beres. Ada lewat sini, artinya lebih jelas. Lebih jelas menjelaskannya dan lebih jelas dipahami. Nah, itu teman-teman sekalian, itu urusan dunia. Fama balu, maka tentu lebih utama urusan akhirat pun, urusan agama pun tanya kepada ahlinya. Ya, sama, ya. Bahkan teman-teman sekalian di bidang kedokteran justru lebih sensitif. Salah-salah, ya. Bisa jadi operasinya salah, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah itu selama 13 tahun dibulatkan, dan muatannya adalah muatan tauhid. Makanya kita belajar tauhid, penting, ya. Tapi ingat, tauhid ini bukan semata-mata untuk hanya dibicarakan. Tauhid ini harus betul-betul diterapkan. Makanya ada kalimat yang memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita Perlu kita garis bawahi atau perlu kita pahami bersama. Yang sering kita sampaikan sebetulnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, tauhid enggak? Tauhid bukan? Tauhid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, maka muliakan tamu. Artinya ketika dia memang meyakini atau dia beriman, artinya sudah memiliki tauhid, nggak cukup sampai di situ. Kita juga harus memiliki buah. Buahnya falyukrim jarah, muliakan tamu, muliakan tetangga. Minimal tarkul adza, yaitu meninggalkan daripada menyakiti tetangga, ya, mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Itu kan? Itu buah daripada keimanan, buah daripada tauhid. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi ketika belajar tauhid bukan untuk gagah-gagahan.
untuk memantapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada buahnya. Ya. Bahkan dalam sebuah mafhudat ya, mafhudat itu bukan hadis ya, tapi syair-syair Arab ya. Apa katanya? Nah, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Makanya contoh pohon ideal tadi dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Jelaskan, asluha sabitun. Jadi akarnya betul-betul menancap ke bawah, pondasinya kuat. Ketika ada angin pun dia sudah kuat. Nah, terkadang kita kalau akidahnya kurang kuat, sedikit-sedikit melok ke bawah angin kiri kanan. Ini penting, ya. Kemudian setelah akarnya bagus ke bawah, ya, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya, rantingnya bagus menjulang ke langit. Artinya Pak, di sini kita ketika akidahnya bagus, ya, berarti rukun Islamnya juga harus bagus. Ya, yang wajib diamalkan, yang sunnah diamalkan, yang menjadi hak seorang muslim diamalkan. Baik. Kemudian asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulha kullahidin biidznillah. Dia dikatakan pohon yang ideal, akarnya menancap ke bawah, rantingnya rindang, menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahin, dia bisa memberikan manfaat. Di antara manfaat pohon itu memiliki buah, dan di antara manfaat pohon ini adalah pohon kurma, sangat bermanfaat. Dan memang kenapa Allah Subhanahu wa taala ibaratkan pohon kurma adalah pohon ideal, ya, kata para ahli tafsir, bisa dijelaskan di bidang kesehatan. Bagaimana manfaat kurma? Kurma disimpan berapa saja walaupun di kulkas, sungguh luar biasa tanpa harus ada bahan pengawet. Ya, luar biasa. Dan banyak lagi keistimewaan kurma bisa diteliti. Ya, baik orang kafir juga banyak meneliti. Mereka betul-betul meyakini bahwa ini adalah agama yang bukan sembarangan agama. Kenapa? Mengibaratkan pohon kurma adalah pohon yang ideal. Baik. Jadi pohon itu yang baik itu dia punya akarnya menancap, kemudian rindang, daunnya banyak, ya, bisa menduduhi orang lain, dan dia juga memberikan manfaat, itu buah. Buah itu adalah manfaat bagi masyarakat yang ada. Makanya falyukrim jarah yang pertama, enggak menyakiti tetangga, artinya memuliakan tetangga. Ini buah daripada tauhid, buah daripada amal soleh rukun Islam. Kemudian ini ada 3 rentetan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati atau memuliakan tamu. Ini penting. Nah, artinya seorang yang dikatakan ilmu tauhidnya bagus, ilmu akidahnya bagus, rajin salat sunnahnya, rajin puasa sunnah, tapi giliran ada tamu baud, giliran ada tamu langsung langsung tidak someh, ini juga perkara yang harus diperbaiki. Ya. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Nah, ini kan implikasi atau buah daripada tauhid yang benar. Jadi ya, jangan berhenti di belajar tauhid. Artinya ya, kita nanti, makanya teman-teman sekalian pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Betul, betul. Tapi kita jangan sempit mengartikan akhlak. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sempit mengartikan akhlak, dianggapnya akhlak itu sesama manusia saja. Oh, berarti Rasul dulu, ya, kalimat ini penting nih. Oh, berarti Rasul dulu wah, tidak mementingkan tauhid, akhlak dong. Akhlak. Jadi akhlak dulu dong, jangan tauhid aja. Tauhidnya harus benar, akhlaknya harus benar. Tidak dipisah-pisah, enggak. Ya.
Tapi yang pembelajaran tauhid itu penting. Kenapa? Sangat penting. Pernah dengar surat Al-Asr dan memang ada di sini. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam khasarah, dalam kerugian. Illa terkecuali. Yang pertama apa? Al-iman. Illa alladzina amanu. Kecuali yang beriman. Ya, yang beriman dulu. Wah, taib. Lampu manfaat enggak? Yang begini manfaat enggak? Manfaat. Ya? Jadi semuanya mic manfaat enggak? Manfaat. Manfaat luar biasa. Tapi ditanya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini dia akan merasakan manfaatnya di akhirat atau tidak? Syaratnya keimanan. Artinya dia iman dan memeluk agama Islam atau tidak. Kalau iman dan memeluk agama Islam, maka nanti dia mendapatkan pahala. Kalau tidak, dia cukup dapat pujian di dunia saja, mendapat keuntungan di dunia. Artinya keimanan ini penting, dasar. Ya, dasar. Baik. Kembali. Artinya teman-teman sekalian, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sama seperti yang lainnya, banyak bisa dibahas. Tadi zalim aja terbagi menjadi 3. Zalim terhadap Allah, betul kan? Jadi, kenapa dikit-dikit kok ini sunnah atau salaf ini dikit-dikit membagi, tauhid dibagi. Apa-apa dibagi. Ya. Teman-teman sekalian, maaf ya kalau ada kalimat teman-teman ya. Ya kalau disebut bapak-bapak khawatir ada yang tersungging. Ya. Tapi kita teman-teman sekalian ya, teman bersama untuk belajar sama-sama. Ya, kita kembali. Ya. Kenapa dikit-dikit harus dibagi? Khauf dibagi. Kenapa khauf dibagi? Karena bahaya. Nanti ada orang pakai masker, oh kamu nggak percaya terhadap Allah, kamu takut syirik. Bahaya. Padahal khauf dibagi, ada khauf yang tabi'i, sifatnya takut yang rasa manusiawi, dan ada ikhtiar. Nah, kalau nggak dibagi bahaya. Termasuk syirik juga nggak dibagi bahaya. Bisa mengkafirkan orang lain, ya bisa mengeluarkan orang lain terhadap Islam. Padahal syirik juga dibagi. Nah, artinya kenapa para ulama ini membagi? Nggak sembarang membagi. Ada dalil-dalil yang memang ada kaitan dengan itu. Untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat paham, memudahkan santri paham, mahasiswa paham, sehingga dia tidak parsial atau tidak menghukumi secara secara keseluruhan. Kalau orang tidak diperinci, pokoknya mah, gitu kan kalau istilah kelas ya, kelas 2 semuanya salah. Padahal yang salahnya cuma 5 orang. Bisa jadi nanti kita di situ zalim. Kita menghukum orang yang tidak salah. Kenapa? Karena tidak tahu rincian. Nah, termasuk ketika orang tidak mau tahu rincian, dia makan. Contoh orang Arab, punten, ya. Orang Arab makan nasi Indonesia. Nasinya banyak macam-macam. Qadarullah yang dia makan beras punten yang sudah lama, mirip kalau raskin bahasanya terlalu ini ya. Beras lama lah, beras kawak ya. Yang kalau baru masih kimpel, tapi sudah lama itu bear dan rasanya nggak jelas. Orang yang nggak tahu beras, macam-macam beras, beras Indonesia nggak enak, nggak tahu perincian. Padahal ada beras Ciherang, Pare Anyar, atau mungkin seadi, 2 adi kan istilah Sunda begitu. Nah, kalau orang yang tidak tahu secara dakik, secara detail, maka orang, beras Indonesia nggak enak. Kenapa? Karena dia baru berkunjung ke Indonesia. Nah, ini artinya para ulama menjelaskan agar seseorang itu tidak mudah menghukumi. Ya, itu. Jadi penjelasan itu termasuk syukur, ya, dibagi menjadi 3 atau syukur itu pertama dengan hati, kemudian bil lisan, kemudian bil jawarihi wal arkan, dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh. Itu artinya khawatir ini umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syukurnya cuma syukur doang, syukur cina Nabi alhamdulillah. Padahal syukur itu diantaranya dengan ucapan apa yang masyru'? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Wah, itu makna luar biasa. Alhamdulillah itu maknanya
al di situ artinya saja kalau dalam dibahas biasanya al itu maksudnya lil ikhtisos, penghususan. Jadi al juga kalau tidak salah memiliki arti yang banyak. Kalau nggak salah 15 ya San. Kalau di Jami'ud Durus. Di kitab-kitab lain mungkin lebih banyak. Lam. Dari lam dong, lam. Coba lam. Ya, ini bisa berimplikasi pada pemahaman hadis atau ayat Allah Subhanahu wa taala atau nas kitab ya kitab-kitab para ulama. Nah, di sini yang dimaksud alhamdu itu artinya ikhtisas, khusus. Dan juga ini lil jami, artinya semua alhamdu, segala pujian itu khusus untuk Allah. Nah, jadi kalimat alhamdu ini bukan sembarang alhamdu gitu loh, ya. Maka ya, teman-teman sekalian, jadi pembahasan ini bukan untuk memperpusing, memperumit, bukan. Tapi para ulama menjelaskan agar terperinci dalam memahami suatu masalah. Baik. Kemudian ya, ketika kita mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ya belum dibahas tentang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu kita jangan sampai terpotong, khawatir terlalu melebar begini kadang-kadang ya. Apa namanya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini bisa dibagi. Kadang-kadang kita akhlak sesama manusia aja. Punten, assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, dengan perkataan yang lembut. Tapi akhlak dengan Allah tidak diperhatikan. Dan termasuk pada masa jahiliyah, akhlak dengan Allah itu buruk. Menyekutukan Allah. Dan ini akhlak yang buruk. Masuk ya. Jadi ketika ada baca, dulu juga nggak diajarkan tauhid. Bu'istu liutammima akhlak ini, akhlak dengan Allah. Apa dengan akhlak? Tadarru, berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu akhlak. Makanya terkadang ada teman-teman punten. Ada yang mengatakan mana dulu yang penting itu? Adab atau ilmu? Ayah. Adab atau ilmu? Adab. Ibnu Abdul Bar mengatakan adab, saya mempelajari adab lebih lama ketimbang belajar ilmu. Tapi kita harus pahami kalimat ini. Ustaz, dikit-dikit diperinci. Harus dipahami. Karena konsepnya repot nanti. Adab dulu ketimbang ilmu. Betul kan kalimatnya? Para ulama juga begitu. Tapi harus dipahami. Nanti kalau adab dulu ilmu, dianggap adab itu bukan ilmu. Adab itu kaifiyah, tata cara, tata krama dan lain sebagainya. Punten. Dianggap adab barangkali adab atas patokan masyarakat sendiri atau sendiri-sendiri. Cium tangan ke guru ustadzah. Dianggapnya sopan, tata krama, adab. Ya kan? Atau seorang murid perempuan salaman kepada guru atau kiai, adab, nunduk cium di bulak-balik. Iya. Mungkin kepada laki-laki dan sebagainya itu memang ada maksudnya tidak begitu ini. Tapi sesama lawan jenis. Nah, itu artinya kita bukan menghukum, bukan. Artinya di sini nih poinnya. Itu bisa jadi disebut adab. Padahal ya itu adab yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, caranya bagaimana? Adab dulu apa ilmu dulu? Adab, tapi ingat adab itu bagian daripada ilmu. Buktinya kami mempelajari adab, belajar nggak? Ilmu bukan. Yang dimaksud belajar adab artinya kaifiyah, tata cara sholat, tata cara berinteraksi, tata cara menuntut ilmu. Ada adab ta'lim ta'alim kan dalam buku yang kita pelajari di pondok pesantren juga ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi bukan dulu adab dulu ilmu. Enggak. Maksudnya kita harus paham. Adab di situ kaifiyah. Contoh punten. Adab menuntut ilmu. Ada enggak kira-kira dalam ayat atau dalam hadis Nabi SAW? Ya, wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum sada. Artinya ketika kita duduk di majelis ilmu, itu memberikan yang datang duluan maju. Artinya Pak, memberikan orang lain untuk duduk. Itu adab. Itu adanya di mana? Dalam Al-Quran,
Berarti ilmu bukan ilmu. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Cara menuntut ilmu, adab menuntut ilmu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di hadis arba'in yang kedua, apa? Irja'a rajulun. Ketika itu datang laki-laki. Apa? Syadidu sawad sya'ar. Rambutnya peles hitam. Rapi. Artinya bahasa kita mungkin disisir gitu kan. Rapih lah. Kemudian apa? Bajunya apa? Syadidu bayadus syab. Putihnya cas. Nah, ini kan adab belajar. Itu ada di mana? Dalam hadis Nabi SAW. Berarti perlu belajar nggak? Perlu belajar. Gitu. Ada bertanya kepada guru? Ada. Jadi adab itu yang dimaksud adalah adab kaifiyah dan itu harus dipelajari. Jadi nggak sekonyong-konyong dianggap adab, ternyata itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ada adab, semua ada. Bahkan adab masuk kamar mandi. Itu adab, itu diajarkan oleh Rasul. Adab keluar rumah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Adab. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan salah mengartikan adab dan ilmu. Dua-duanya penting. Nah, sekarang kita belajar. Apa yang maksud dengan ilmu? Dimaksud ilmu adalah ilmu-ilmu nanti yang sebelum fikih, ilmu-ilmu yang lainnya dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Tapi tetap adab juga harus belajar. Nggak bisa kita adab saja. Berdoa, ada adabnya? Ada. Istiqbalul kiblah dari mana? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Mengangkat kedua tangan. Terus kalau bisa tohir atau suci, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah adab. Adapun yang maksud adab dulu baru ilmu, silakan nanti teman-teman. Apakah mau belajar tentang kaifiyah dulu, tata cara adab dulu, dan ilmu? Kalau memang usia-usia kita ya sambilan lah, ya. Ya terkena kadang kita kan nggak ngaji tiap hari. Artinya sewaktu-waktu kita baca buku-buku adab, tata cara berinteraksi dengan teman. Makanya ada kalimat begini kan? Kalau sesama sebaya. Kira-kira kalimatnya tolong menolong atau ditolong atau menolong? Ya benar. Hah? Kena sebaya. Tapi kalau kita yang menjadi orang besar, ditolong apa menolong? Nah, itu kan interaksi ya. Itu dari segi bahasa Indonesia saja. Artinya itu ada apa? Ada tahapan-tahapannya dan itu harus dipelajari. Iya kan? Ya, itu teman-teman barangkali yang lebih menguasai dalam hal itu. Artinya teman-teman sekalian, jadi kita jangan sampai mengesampingkan ilmu gara-gara adab. Ini ya, tidak sedikit orang jadi menyalahkan orang yang berilmu karena dia tidak memiliki adab. Memang mungkin adab seorang itu yang pintar tadi itu memang kurang elok gitu kan, kurang bagus. Tapi kita tidak serta-merta menyalahkan ilmunya. Berarti apa? Ada hal yang harus diperbaiki. Makanya, nah, adapun ketika itu terjadi pada diri kita, nah kita sifatnya ya kalau ketika belajar jangan sampai menunjuk orang doang, tapi tunjuk juga diri kita. Contoh tadi kan, jadi ketika ada orang yang demikian, maka kita jangan jangan menyalahkan ilmunya. Tapi kalau itu terjadi pada diri kita, harus muhasabah. Nah, ilmu saya ada, mustahil nggak dikerjakan, mustahil nggak diamalkan. Jangan sampai punten, masya Allah tauhidnya gagah. Calanannya cingkrang, jenggotan. Puasa Senin Kamis masya Allah. Hebat ya, warna. Tapi itu mulutnya, ya kan? Jadi khawatir implikasinya kepada amalan-amalan. Makanya tidak sedikit orang menjelekkan jenggot gara-gara dia tidak senang dengan perilaku orangnya, bukan terhadap jenggotnya kadang-kadang. Nah, memang dia salah. Dia malah menjelekkan jenggot, cingkrangnya. Itu memang yang harus menjadi poin kita. Tapi kita sebagai orang yang dikatakan demikian, berarti kita yang harus memperbaiki. Jangan sampai naudzubillah gara-gara perbuatan kita sunnah-sunnah itu menjadi terolok-olok. Itu kan? Jadi kita nggak cuma menuduh, tapi nggak menunjuk orang lain, juga menunjuk dari sendiri. Sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan di antara kita. Ya, kadang-kadang pun itu realita ya. Kadang-kadang orang menyalahkan, jenggot panjang. Ini bohong. Yang disalahkan jenggotnya kan. Nah,
Itu apa? Akibat perbuatan-perbuatan yang memang ya tidak berdasarkan. Nah, aturan Allah Subhanahu. Makanya teman-teman sekalian, kita berusaha apa yang kita tahu sedikit kita amalkan. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Waktunya memang sudah mendekati asar. Kita insya Allah bahas di kemudian hari. Dan ini teman-teman sekalian, pembahasannya kita baru ke ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun belum sempurna atau belum tuntas. Dan memang pembahasan tentang ma'rifatullah juga belum tuntas. Artinya saya ingin mengajak teman-teman, jadi yang pertama adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu apa? Ada 3. Al-ilmu bima'rifatillah, dengan mengetahui Allah Subhanahu. Kemudian ma'rifatu nabiyina atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatu ad-din, ya, mengetahui agama kita. Nah, insyaallah kita bahas di waktu-waktu berikutnya, karena ini adalah awal pembahasan. Saya juga ada buku, mungkin ada untuk 10 ya, kalau tidak salah masih tersisa, usul salasah, tapi berbahasa Arab, dan itu juga bisa dicoret-coret tentunya, kalau bun nggak punya ini. Saya juga tidak bawa yang yang bahasa Arabnya, ya, karena memang tadi buru-buru dari kampung, ya, dari jalannya lumayan, jadi buru-buru, khawatir di sini kehujanan, ternyata hujan di jalan. Itu saja teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan untuk kita menuju Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah daripada belajar adalah yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita berada dalam kesalahan dan kita berada dalam pendidikan, pembelajaran, artinya mencari kebenaran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Makanya doa kita tidak usah muluk-muluk. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, ya Allah berikanlah ilmu yang betul-betul manfaat dan ilmu yang benar. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.